Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali, yang mana pada episode-episode sebelumnya kalian ditemani oleh Bapak serta Ibu guru-guru yang hebat. Dan hari ini, pagi ini tepatnya, selama 30 menit ke depan kalian akan bersama Bapak. Kita bersama-sama akan belajar dan juga memahami materi yang ada di buku paket kalian. Materi apa, Pak? Sabar. Sebelum kita memulai materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sambil menundukkan kepala, berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Dan Bapak harap setelah pembelajaran ini selesai, kalian akan mampu yang pertama, menjelaskan 2 macam teknik pewarnaan. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan contoh sikap tanggung jawab di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan akibat yang terjadi jika tanggung jawab di rumah, di sekolah, dan di masyarakat tidak dilaksanakan. Namun, sebelum masuk ke materi, Bapak ada pertanyaan ini anak-anak. Pertanyaannya begini, kalian suka menggambar tidak? Suka, Bapak yakin kalian suka. Kalau suka, ini biasanya yang kalian gambar itu apa? Rumah? Atau bangunan gedung-gedung pencakar langit? Hewan? Pemandangan? Atau semuanya? Nah, seperti ini. Supaya gambar yang kalian buat itu lebih menarik, biasanya kalian beri apa anak-anak? Beri warna. Terus alat apa saja yang kalian gunakan? Bisa pensil warna, spidol, atau juga krayon. Tahukah kalian anak-anak bahwa teknik pewarnaan atau pemberian warna pada gambar itu bermacam-macam? Ini Bapak jelaskan, kalian perhatikan ya. 2 macam teknik pewarnaan. Itu yang pertama ada pewarnaan basah. Yang kedua ada pewarnaan kering. Apa sih Pak maksudnya? Kita masuk satu-satu. Pewarnaan basah. Nah, pewarnaan basah di sini itu adalah pewarnaan menggunakan media pengencer. Contohnya tinta, cat air, dan juga cat minyak. Karena ini menggunakan pengencer, zat cair, maka yang kita perlukan itu ada palet dan juga kuas. Palet itu apa Pak? Palet itu tempat menampung cat airnya atau juga cat minyak, supaya lantai atau tempat kalian melukis atau mewarnai itu tidak kotor. Kemudian lagi kalian lihat di sini. Apa sih Pak bedanya cat air dengan cat minyak? Nah, kalau cat air ini lebih cepat kering dibanding dengan cat minyak pada saat pewarnaan. Namun, kalau untuk warna, cat minyak ini lebih cerah hasilnya dan juga lebih mengkilap seperti itu. Dan juga kalau cat air ini biasanya digunakan pada kertas yang strukturnya tebal seperti buku gambar seperti itu. Kalau cat minyak ini biasa digunakan pada kanvas. Dan penggunaan alat ini itu harus lebih hati-hati anak-anak. Kenapa? Karena kalau kebanyakan kertas yang kita warnai itu bisa robek. Karena ini kan menggunakan air seperti itu, atau juga minyak. Sekarang kita lanjut ke pewarnaan kering. Apa sih pewarnaan kering? Pewarnaan kering itu adalah
pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer. Contohnya apa, Pak? Pensil warna. Apalagi? Spidol warna. Dan juga krayon. Nah, Bapak yakin kalau untuk alat pewarna seperti ini kalian sudah tidak asing lagi. Karena dari PAUD, TK, sampai sekarang kalian Bapak yakin sering menggunakan alat pewarna ini untuk mewarnai gambar atau juga lukisan yang kalian buat. Kita lanjut. Nah, di sini kalian lihat hasil gambar yang diwarnai dengan teknik pewarnaan basah dan juga pewarnaan kering. Gambar yang pertama itu menggunakan cat air. Gambar yang kedua itu menggunakan cat minyak. Kalian lihat anak-anak perbedaannya. Cat minyak itu warnanya lebih hidup, lebih cerah dan juga lebih mengkilap seperti itu dibanding cat air. Kita lihat pada pewarnaan kering. Gambar 1 dan 2 ini sama-sama menggunakan krayon. Hasilnya juga bagus, menarik untuk dilihat. Kita lanjutkan. Nah, di sini anak-anak ada gambar yang sudah diwarnai dan yang belum diwarnai. Kalian perhatikan di situ anak-anak, gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan juga gambar 4. Mana yang lebih menarik? Pasti yang sudah diwarnai. Nah, ini fungsi daripada pewarnaan. Gambar terlihat lebih menarik, gambar terlihat lebih jelas, orang, benda, dan juga kegiatannya itu terlihat jelas ketika sudah diwarnai. Kita lanjut. Nah, gambar yang sudah diwarnai tadi kita susun menjadi satu. Secara runtut ini anak-anak maksudnya gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan juga gambar 4. Yang mana dari gambar ini tadi kalau disusun akhirnya membentuk sebuah cerita gambar. Apa sih Pak isinya cerita gambar? Tunggu. Bapak akan jelaskan isi daripada cerita gambar ini, namun setelah iklan yang lewat ini. Kalian jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama Pak Aris di sini anak-anak. Sekarang kalian perhatikan. Bapak akan menjelaskan isi daripada gambar cerita yang tadi Bapak janjikan. Kalian perhatikan di sini. Gambar cerita di sini dengan judul Akibat Tidak Bekerja Sama. Pada gambar 1, Jaka dan Rudi diberi gambar. Gambar tersebut harus diwarnai bersama. Perhatikan situ gambarnya anak-anak. Rudi dan juga Jaka. Kemudian gambar kedua, Jaka mulai mewarnai gambar. Namun Rudi masih saja bermain. Asik bermain sendiri, sedangkan si Jaka sudah mulai mewarnai gambar yang diberikan oleh ibu guru tadi. Gambar yang ketiga, teman-teman lain selesai mewarnai. Selesai bu guru, kata salah satu murid. Itu membuat Rudi dan juga Jaka terkejut. Gambar yang keempat, Rudi meminta maaf kepada Jaka. Maafkan aku Jaka. Gara-gara aku terus bermain, gambar kita belum selesai diwarnai. Kata Jaka, iya Rudi, ayo kita selesaikan. Nah, dari gambar tersebut, bagaimana menurut kalian sikap Rudi? Bagaimana anak-anak? Apakah Rudi ini termasuk siswa yang bertanggung jawab? Atau kalian lupa apa itu makna tanggung jawab? Kalau lupa, Bapak ingatkan kembali. Tanggung jawab itu adalah sikap
atau juga perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang memang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau kalian melihat sifat Rudy ini tadi bagaimana? Dia memang bertanggung jawab, cuman tanggung jawabnya sedikit lalai. Kenapa dikatakan lalai? Tuh, karena seharusnya tugas yang diberikan guru itu sebaiknya langsung dikerjakan. Namun si Rudy ini baru mengerjakan setelah teman-temannya yang lain selesai mewarnai gambar tadi. Nah, gambar di sini anak-anak merupakan gambaran betapa pentingnya tanggung jawab itu ditanamkan sejak masih kecil. Supaya apa? Supaya pada saat besar nanti kalian sudah terbiasa, pekerjaan juga tidak terbengkalai gara-gara melalaikan tanggung jawab. Terus tanggung jawab itu di mana saja Pak kita laksanakan? Kita lihat di mana saja tanggung jawab itu kita laksanakan. Nah, itu tanggung jawab itu dilaksanakan di rumah, di sekolah, kemudian juga di masyarakat. Kita masuk satu-satu ya anak-anak. Nah, tanggung jawab di rumah. Untuk memahami tanggung jawab tadi, untuk mengetahui tanggung jawab, kalian juga harus tahu dahulu tugas dan juga kewajiban kalian. Untuk di rumah itu kan kewajiban kita menjaga suasana rumah menjadi nyaman, aman, damai, tentram, aman, bersih, seperti itu. Nah, tanggung jawabnya apa? Pelaksanaan kita melaksanakan kewajiban tadi apa? Tuh, yang pertama, mematuhi peraturan dalam keluarga. Misalnya seperti apa? Tidur tidak boleh terlalu larut. Kemudian setelah bermain, mainannya dirapikan. Dan Bapak yakin semua rumah ataupun semua keluarga itu punya peraturan masing-masing. Kemudian yang kedua, tanggung jawab di rumah, saling menghargai dan juga menghormati antar sesama anggota keluarga. Yang ketiga, bergotong royong membersihkan rumah. Sekarang kita lihat tanggung jawab di sekolah. Nah, untuk tanggung jawab di sekolah, ini yang pertama melaksanakan piket kelas. Yang kedua, toleransi terhadap perbedaan di sekolah. Kemudian yang ketiga, mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Sedangkan tanggung jawab di masyarakat, yaitu bergotong royong bersama warga membersihkan lingkungan sekitar, ronda, dan juga bermusyawarah menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Nah, sekarang kita lihat anak-anak akibat daripada jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita. Nah, yang pertama di rumah, kalau misalnya tidak mematuhi peraturan dalam rumah, tuh suasana di dalam rumah menjadi kacau. Misal nih contoh, sehabis bermain kalian tidak merapikan mainannya, apa yang terjadi? Pasti orang tuanya, ayah atau ibunya marah-marah. Itu kan menjadikan suasana rumah menjadi tidak nyaman. Kemudian lagi yang kedua, terjadi perselisihan antar anggota keluarga. Tuh, kalau kalian tidak saling menghargai dan menghormati. Menghargai di sini maksudnya yang muda menghormati yang tua, kemudian yang tua menghargai yang muda, mengayomi yang muda, seperti itu. Kemudian yang ketiga, rumah menjadi kotor. Tuh, kalau kalian tidak bergotong royong membersihkan rumah. Karena yang namanya membersihkan rumah itu adalah tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Sekarang kita lihat di sekolah. Jika tidak melaksanakan tanggung jawab kita, apa yang terjadi? Kelas menjadi kotor, terjadi permusuhan, perkelahian, dan juga perpecahan dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, ditegur, diberi peringatan, dan juga diberi sanksi. Nah, untuk sanksi ini anak-anak, Bapak sedikit pesan pada kalian.
untuk diberi sanksi, misalnya nih kalian kan diberi sanksi, tolong kalian jangan cengeng, jangan juga manja. Nanti ketika pulang ke rumah ngadu-ngadu ke orang tuanya dengan bahasa yang berlebih-lebihan sehingga membuat orang tuanya marah, kemudian datang ke sekolah ngamuk-ngamuk terhadap pihak sekolah. Itu kan tidak baik. Kemudian juga orang tua, nih ulun sedikit berpesan juga yang mungkin menonton acara ini, sebelumnya mohon maaf. Nah, kalau orang tua misalnya mendapat aduan anaknya yang diberi sanksi, itu tolong jangan ditanggapi langsung, dipikirkan lebih dahulu. Kemudian jangan melakukan tindakan-tindakan emosional yang sifatnya anarkis dan juga kelewat batas. Misalnya datang ke sekolah, marah-marah, segala macam seperti itu. Jangan sampai kita ditabalong. Ini seperti kejadian-kejadian yang ada di televisi, diliput oleh media sosial seperti itu. Mudah-mudahan jangan sampai. Marilah kami sebagai guru dan bapak atau ibu sebagai orang tua, kita bekerja sama dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita dan juga memberikan contoh yang baik. Agar apa? Agar mereka kedepannya menjadi generasi yang berkualitas dan bisa membanggakan kita semua seperti itu. Dan yang terakhir di sini, akibat daripada kalau tidak melakukan tanggung jawab di masyarakat, lingkungan menjadi kotor dan tidak terawat. Kemudian apa lagi? Kalau tidak melaksanakan ronda, lingkungan menjadi tidak aman. Dan juga kalau tidak bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, apa yang terjadi nih? Terjadi main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah. Nah, anak-anak, yang harus kalian ingat di sini dalam melaksanakan tanggung jawab, kalian juga harus sadar diri. Maksudnya sadar diri ini apa, Pak? Sadar diri itu artinya kalian sadar umur dan juga tenaga kalian. Misalnya tanggung jawab di masyarakat untuk ronda misalnya. Kan umur-umur seperti kalian, umur sekolah dasar itu kurang bagus kalau harus ikut ronda. Seperti itu. Biarkan saja orang yang lebih tua yang melaksanakan ronda tersebut. Atau misalnya bergotong royong membersihkan lingkungan. Jadi kalian Bapak minta juga jangan sok-sok kuat. Sok kuat misalnya mengangkat benda-benda yang berat, yang mungkin kalian sendiri tidak mampu mengangkatnya. Itu kan sangat membahayakan kalian. Jadi bertanggung jawab di sini bertanggung jawab sesuai dengan usia dan juga kemampuan kalian. Nah, anak-anak, kita jeda sebentar. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kembali lagi bersama Bapak di sini, anak-anak. Nah, dari penjelasan Bapak yang panjang lebar tadi, sekarang mari sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita pagi ini. Apa kesimpulannya, anak-anak? Masih ingat apa yang kita pelajari pertama tadi? Teknik pewarnaan. Apa itu? Nah, nih kesimpulannya, teknik pewarnaan untuk mewarnai gambar itu ada dua macam. Satu, ada teknik pewarnaan basah, yaitu pewarnaan menggunakan media pengencer seperti tinta, cat air, dan juga cat minyak. Yang kedua, itu pewarnaan kering. Apa itu pewarnaan kering? Pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer seperti pensil warna, spidol, dan juga krayon. Sekarang kita lihat kesimpulan kedua. Tanggung jawab yang harus dilaksanakan di rumah, mematuhi peraturan dalam keluarga, saling menghargai dan menghormati antar sesama anggota keluarga. Ketiga, bergotong royong membersihkan rumah. Selain di rumah, tanggung jawab di sekolah itu diantaranya melaksanakan piket kelas, toleransi terhadap perbedaan di sekolah, dan juga mematuhi peraturan yang ada di sekolah.
Kemudian tanggung jawab di masyarakat. Di antaranya bergotong royong bersama anggota warga masyarakat lain membersihkan lingkungan, ikut ronda, dan juga ikut bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Kesimpulan yang ketiga itu adalah akibat jika tidak melaksanakan tanggung jawab. Di rumah, suasana dalam rumah menjadi kacau. Kemudian terjadi perselisihan antar anggota keluarga dan juga rumah menjadi kotor. Di sekolah, kelas menjadi kotor. Terjadi permusuhan, perkelahian, dan juga perpecahan di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga itu ditegur, diberi peringatan, dan juga diberi sanksi. Kemudian yang ketiga di masyarakat, bagaimana akibatnya jika tanggung jawab tidak dilaksanakan? Lingkungan menjadi kotor dan tidak terawat. Kemudian lagi apa? Lingkungan menjadi tidak aman. Dan juga main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah. Perlu diketahui anak-anak, ini tanggung jawab di sini ini hanya sebagian kecil. Masih banyak lagi tanggung jawab yang ada. Nah, tanggung jawab ini itu akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya usia dan juga bertambahnya jabatan kita dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan nanti ketika pembelajaran tatap muka di kelas bisa kembali dilaksanakan, guru-guru kelas kalian akan menambahkan contoh-contoh perilaku tanggung jawab yang lain. Anak-anak, sekarang tugas. Nah, untuk tugas hari ini lebih ringan dan juga lebih menyenangkan untuk kalian. Apa tugasnya? Nah, nih. Kalian Bapak minta cukup membuat gambar cerita yang mana di dalamnya terdapat contoh perilaku bertanggung jawab di rumah. Dikasih warna tidak, Pak? Dikasih. Kalian bebas menentukan mau teknik pewarnaan yang mana, pewarnaan basah atau juga pewarnaan yang kering. Nanti hasil daripada gambar cerita yang kalian buat ini kalian serahkan, minta koreksi, minta nilai dengan guru-guru kelas kalian di sekolah. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian dahulu. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya kalian. Dan mudah-mudahan juga yang Bapak sampaikan tadi bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, khususnya mengenai tanggung jawab tadi. Namun sebelum Bapak akhiri, marilah kembali kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Sambil menundukkan kepala, berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, cukup sekian dahulu pembelajaran dari Bapak. Mohon maaf kalau ada penjelasan Bapak yang dirasa kurang memuaskan, mungkin karena kecepatan atau apa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada episode-episode selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.